Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dulurku dimanapun berada, alhamdulillah merdeka. 17 Agustus 2024 dari tanah lapang yang tadi pagi dipakai untuk upacara bendera. Jadi topik kita malam ini dulur adalah ya sama dengan hari ini tanggal 17 Agustus. Tentu topik kita adalah kemerdekaan. But what the meaning of freedom? Apa makna dari kemerdekaan? The real freedom pastinya ya. Kemerdekaan sejati, karena biar kita nggak ya hanya sekedar merdeka-merdeka aja gitu. Tapi apakah kita sudah yakin kita merdeka? Nah itu pertanyaannya, ya kan? Sudahkah kita merdeka? Ya, coba saya mau tanya orang di depan saya ini. Benarkah kita sudah merdeka? Nah? Belum. Hai, sampean. Belum. Sudah merasa merdeka? Oh, kalau merdeka dari sisi bahwa kita tidak lagi dijajah oleh Belanda, kita tidak lagi dijajah oleh Jepang, Inggris, Portugis, dan sebagainya. Ya, kita sudah tidak dijajah. Secara fisik mereka tidak hadir di sini. Tapi gimana dengan yang lain? Dengan penjajahan yang lain gimana? Ini, dalam kamus saya yang namanya penjajahan itu adalah ketika kita dikooptasi, kita diokupasi atau occupied by gitu ya. Kita itu dicengkram oleh unsur di luar kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah hidup kita sudah benar-benar merdeka secara mindset, secara paradigma, secara lifestyle, secara ideologi dan lain sebagainya. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Itu pertanyaannya. Nah, izinkan kali ini saya menawarkan 5 kemerdekaan yang sejati dalam memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita patut syukuri dengan pahlawan kita yang telah berkorban nyawa, darah, air mata di masa lalu ya. Supaya kita benar-benar ya bisa membuat para pahlawan tersenyum di alam sana. Karena menyaksikan anak cucunya benar-benar merasakan kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Jangan sampai mereka sudah memperjuangkan dengan darah, air mata, tapi kita malah sebenarnya tidak merdeka, tapi merasa merdeka, padahal belum. Satu, ya. Kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan hati, di mana kita tidak terbelenggu oleh musuh kita. Siapa? Setan. Oh iya. Jadi dalam surat Al-Mujadalah itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Jadi makna secara luas di sana adalah manusia itu kalau dikuasai setan, manusia itu kalau terbelenggu oleh mindset yang ditanamkan oleh setan, dia menjadi lupa Allah, lupa akhirat, dan lupa sesama. Akhirnya tega sama bangsa sesama, tega sama saudara. Berarti ini belum benar-benar merdeka. Jadi kalau saya cara di sini bebas dari belenggu nafsu setan. Mereka bisa mengikuti aturan Allah dan bebas dari belenggu setan. Ini pertama. Ini penting kenapa? Karena perilaku kita itu kan dibentuk oleh segumpal darah kita yang ada di sini yang bernama hati. Kalau ilmu bicaranya di akal. Kalau iman dan ketauhidan bicaranya di hati. Nah, hati ini yang seringkali masih banyak dari kita, bahkan saya sendiri kadang masih itu dikuasai oleh setan dalam bentuk sifat-sifat amarah, iri, dengki, hasud, dendam, ya kan, rakus, ya kan, ambisi yang tanpa henti sampai melupakan mana salah mana berat. Ini berarti kita masih dibelenggu oleh setan. Karena setan di dalam hati kita, maka sebenarnya kita dibelenggu oleh diri kita sendiri tanpa sadar gitu. Sehingga makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr disebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kamu jangan seperti orang-orang yang lupa Allah, lupa akhirat, lupa sesama itu. Mereka itu orang-orang yang sudah dilupakan terhadap diri sendiri sebenarnya. Dan mereka itulah orang yang rusak. Jadi
Kita kalau masih terbelenggu oleh sifat-sifat yang tadi saya sebutkan, masih iri dengan tetangga, masih hasut dengan sesama, masih benci dengan golongan yang berbeda, masih membanggakan nasab A, nasab B, suku A, suku B bahwa lebih, ya berarti kita masih terbelenggu oleh setan. Belum merdeka. Yang kedua, kalau merdeka itu adalah gaya hidupnya tidak diatur oleh iklan atau perlombaan dengan tetangga. Jadi merdeka itu orang yang punya mindset dan standar hidup sendiri, bukan karena diatur oleh iklan. Apalagi iklan hedonisme yang dipromosikan oleh para pesohor-pesohor hiburan. Yang kemudian kita akhirnya apa? Oh, kalau saya nggak begitu, saya nggak bahagia. Gitu ya seolah-olah. Kalau saya nggak punya mobil atau jam dengan merek ini berarti saya belum sukses. Ini kan berarti standar kita masih dibelenggu oleh standar orang lain. Kita masih mengekor, masih menjadi trend follower, belum trendsetter. Selama kita masih menjadi trend follower, semahal apapun barang yang sampean beli, semegah apapun rumah yang sampean bangun, sampean fix masih terbelenggu oleh standar hidup orang lain. Apalagi kalau tetangga beli kulkas, kemudian sampean marah-marah sama suami, mas saya kok belum beli kulkas itu, padahal kulkas di rumah juga masih berfungsi. Akhirnya apa? Sang suami jungkir balik, ngutang sana ngutang sini demi ngikuti standarnya tetangga. Berarti kita belum merdeka, fix kita masih terjajah oleh apa? Oleh standar iklan, oleh standar perlombaan dengan tetangga dan kanan kiri. Tidak enak hidup yang seperti itu. Yang ketiga, merdeka itu ketika kita tidak terbelenggu oleh dunia. Karena di hati kita ada dua, ya dunia ya akhirat. Nah ini berarti merdeka. Kenapa Dajjal disimbolisasikan dengan mata satu? Ya karena harusnya kita itu bermata dua. Lah kalau cuma bermata satu berarti dia hanya punya one vision, apa? Dunia tok. Berarti dia terbelenggu, berkacamata kuda. Akhirnya apa? Dia begitu mencintai dunia, begitu mati-matian memperjuangkan ini, sampai kalahlah kamu, menanglah aku. Hidupnya cuma gitu tok. Dalam hal politik juga begitu, dalam hal ekonomi juga begitu, dalam hal budaya juga begitu, dalam hal hiburan, apa segala macam. Pokoknya yang menang aku. Kenapa? Karena seolah-olah hidup di dunia ini, inilah the real destination, the final destination, tujuan akhir. Padahal it's not. Nah kalau orang masih seperti itu berarti dia belum merdeka. Masih terbelenggu oleh apa? Pandangan sempit ini. Maka orang yang diluaskan pandangannya berarti dia punya both vision. Apa? Ya dunia ya akhirat. Ini namanya fit dunya wal akhirah. Orang yang kayak gini merdeka betul loh cara berpikir. Iya. Ada istilah Blue Ocean Strategi. Apa Blue Ocean? Samudra biru. Jadi mindset samudra biru. Kenapa? Samudra biru itu gak akan terpengaruh oleh apapun. Apalagi hanya oleh remeh-temeh persoalan-persoalan yang sifatnya diperebutkan oleh banyak orang. Kenapa? Dia mikirnya gini, sekaya apapun saya masih punya janji yang diberikan Allah di akhirat. Nggak ada. Arduhas samawati wal ard, siapa yang mau nandingi? Ya kan? Bahwa kita akan diberikan tanah seluas langit bumi. Loh ini bicara iman loh ya. Jangan dianggap ini bicara dongeng. Kita imani itu kok. Lalu kemudian kita hanya karena perbatasan tanah yang hanya 1-2 meter lalu berantem. Ini kan masih terbelenggu berarti. Gitu loh. Demikian pula dalam hal perhiasan dan sebagainya. Hanya karena misalnya ketika arisan lalu ketemu dengan teman yang gelangnya 2, kita baru gelangnya 1, kemudian nanti dijanjikan sama Allah bukan hanya gelang, dipannya loh dari intan berlian. Nah, visi ini penting untuk supaya kita tidak terbelenggu oleh ini tadi, vision yang hanya sempit dunia. Begitu kita punya 2, enak. Menjalani hidup itu benar-benar punya harapan lain selain ini. Kita tetap semangat untuk mencari nafkah, bekerja, berprestasi di dunia. Tapi mindset kita itu menjadi beda. Kenapa? Karena ada hal lain yang kita tuju. Sehingga kita tidak begitu
mudah apa? Terbelenggu oleh hiruk pikuk dan perebutan ini. Itu yang ketiga. Jadi orang yang masih terbelenggu dunia berarti belum merdeka. Tapi orang yang sudah punya mindset both, ya both side, ya dunia ya akhirat. Nah ini, karena dunia ya penting, akhirat ya penting. Tapi sepenting-penting dunia, tentu lebih penting akhirat. Karena kita di sini paling 80 tahun di akhirat selamanya. Yang ketiga, yang keempat, sorry. Merdeka itu adalah ketika sampean dan saya itu selalu punya waktu. Selalu punya waktu. Yang paling mahal di dunia ini adalah time. Al-waktu asmanu minal zahab. Waktu itu jauh lebih berharga, lebih bernilai daripada emas. Nah, waktu ketika sampean sekaya apapun, sesukses apapun, tapi ketika waktu sampean sempit, tidak punya waktu untuk keluarga, apalagi punya waktu untuk Tuhan. Nah, kalau sampean masih tidak punya waktu untuk keluarga juga sempit, selalu sibuk. Nak, Bapak aku minta diajarin ini, enggak bisa nak, aku sibuk. Apalagi kemudian hayya 'alas shalah, sibuk nih. Berarti sampean masih terbelenggu, belum merdeka. Orang yang merdeka itu orang yang bisa mengatur waktu untuk dirinya, bukan diatur oleh waktu. Terutama orang yang paling merdeka adalah orang yang selalu punya waktu untuk Allah, untuk ibadah. Nah, tidak ada yang lebih indah dari itu. Nah ini, gimana cara memperjuangkan? Loh, Gus, tapi kita kerja. Oh, banyak orang bisa kerja dan masih bisa mengatur waktunya untuk Allah, untuk agama, untuk bangsa. Nah, selama kita masih belum punya untuk itu, berarti kita masih terbelenggu. Lalu gimana caranya? Ya ini sudah mulai dari awal kita setting hidup kita itu illa liya'budun toh. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meskipun ya'budun di sini bukan hanya kemudian di masjid saja atau di gereja saja atau di pura saja, bukan begitu. Maksudnya liya'budun ini adalah anytime, any place, anywhere, dimanapun kita, ketika kiaman, wa qu'udan wa ana junubin, itu kita selalu punya waktu untuk menyebut asma Allah, ingat Allah, mentaati aturan Allah. Terutama ya ibadah ritual-ritual itu juga penting. Lah kalau kita hanya ibadah ritual saja, nggak punya waktu, apalagi kalau saat duduk berdiri berbaring ingat Allah, ya enggak mungkin. Nah ini masih terbelenggu. Maka gimana? Upayakan sejak mindset bahwa hidup kita itu bukan untuk sekedar cari rezeki dan cari makan. Allah berfirman loh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma uridu minhum rizqan wa ma uridu ayyudhaimun. Aku loh ndak nyuruh manusia untuk hidupnya cuma cari makan, cari duit, ndak gitu. Itu penting, iya silahkan, fangtashiru fil ard. Silahkan bertebaran di muka bumi. Tapi disebutkan di situ wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya gitu loh ya. Itu yang jadi ketika kita sudah punya waktu untuk keluarga, waktu untuk Allah terutama, maka kita itu baru merdeka sesungguhnya. Yang terakhir, ini boleh setuju boleh enggak. Yang terakhir yang merdeka itu adalah orang yang nggak punya hutang. Orang yang bebas hutang. Tapi angel, kadang saya juga soalnya berhutang juga, ya kan? Nah, yang penting bukan hutang yang berbunga. Nah, kalau berbunga ini malah repot lagi nih. Apalagi bunganya wis repot lagi. Orang sekaya apapun sampean, kalau sampean masih punya hutang, itu tidur nggak nyenyak. Ya toh, makan nggak enak. Gitu. Banyak orang-orang yang tampaknya sederhana dan miskin yang berada di pematang-pematang sawah ketika ndak punya hutang, makan nasi jagung sama ikan asin dicampur sambal kelolodeh, nyaman, tidurnya ngorok. Kenapa? Karena bebas hutang. Kita susah ya, sulit mungkin bebas hutang sama sekali. Tapi ayo kita kalaupun sampai berhutang itu jangan sampai karena untuk kebutuhan, untuk keinginan, untuk gaya hidup, jangan sampai. Ya, usahakan tidak punya hutang. Kalaupun sampai berhutang, karena tidak salah ya berhutang. Ya seperti Rasulullah, berhutang benar-benar untuk agama, berhutang benar-benar untuk kebutuhan paling dasar. Dan itu pun tidak banyak-banyak, tidak sampai melampaui batas kemampuan pengeluaran kita. Kalau sampai kemudian berhutang hanya untuk kebutuhan
hedon, hanya untuk kebutuhan gaya, hanya untuk kebutuhan pamer flexing, fix sampean masih terbelenggu. Gitu. Jadi itu 5 kemerdekaan yang menurut saya harus kita perjuangkan. Yang pertama tadi apa? Merdeka dari belenggu setan yang menguasai hati kita, yang mengarah kepada nafsu-nafsu jelek tadi. Yang kedua, merdeka ketika kita gaya hidup atau standar hidup kita setir sendiri berdasarkan standar hidupnya Allah dan Rasulnya. Tidak berdasarkan standar hidupnya tetangga maupun iklan. Yang ketiga, merdeka itu adalah ketika tidak terbelenggu oleh dunia saja, tapi kita punya visi life after, ya, atau hereafter, atau hidup di dunia wal akhirah. Ketika pandangan hidup kita itu utuh. Yang keempat adalah ketika hidup kita itu punya banyak waktu. Itu baru merdeka betul. Terutama waktu untuk keluarga, waktu untuk masyarakat, dan waktu untuk Allah. Kalau kita sudah punya itu, baru merdeka. Kalau belum punya itu, masih terbelenggu. Ayo kita merdeka dengan sisihkan lebih banyak waktu lagi untuk Allah dan Rasul. Karena kita akhirnya, in the end of everything, ketika nanti kita akan balik kepada Allah. Itu. Yang terakhir adalah orang yang masih terbelenggu oleh hutang-hutang, apalagi hutang yang riba, yang berbunga dan lain sebagainya, fix sampean masih belum merdeka. Lalu gimana cara? Orang yang sudah bebas hutang, ataupun kalau punya hutang ya sedikit kecil, dan itu pun hanya untuk hal-hal yang sangat benar-benar urgent, maka sampean fix bisa merdeka ketika sampean bisa mengatur hidup sampean berdasarkan aturan Allah. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-79. Negeri kita sudah mencapai usia dewasa, sehingga kita pun harus dewasa. Tapi lebih penting dari itu adalah negeri kita sudah 79 tahun secara fisik, merdeka dari penjajahan Belanda dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita mulai mencari hakikat kemerdekaan kita, yakni kemerdekaan yang sejati, yakni orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya hidupnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga berkah mardhatillah. Salam dari Bali. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.